Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Min Bunga Liar di sini. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kalau ketemu dengan aku, Mas Min, akan mengulas suatu tanaman dan belajar suatu tanaman untuk manfaat kesehatan kita semua. Kali ini kita berada di wilayah mana ini, Penampungan ini. Akan belajar atau mengenal suatu tanaman. Suatu tanaman yang zaman dahulu meresahkan seluruh dunia. Penasaran ya? Apa itu? Perkenalkan. Nama tanaman ini adalah sembung rambat. Lihat, dia merambat. Ini namanya tanaman sembung rambat. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, sehingga channel ini dapat mengulas lebih banyak lagi manfaat suatu tanaman atau bunga-bunga yang masih liar. Gulma ini asalnya dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nama latinnya adalah Micania nigranta. Sekali lagi, nama latin dari sembung rambat ini adalah Micania nigranta, atau di Jawa namanya sembung rambat. Jangan lupa. Dia dulu meresahkan seluruh dunia. Mau tahu? Kita akan cari tahu ya. Tanaman ini dulu dinobatkan sebagai gulma terganas dan terkejam di dunia. Ngeri juga ya, kenapa dia terkejam dan terganas di dunia? Menurut gosip yang beredar atau berita, dia adalah sang perambat abadi, dan dia akan merambat suatu pohon. Di sini juga merambat ini. Dia merambat ke pohon lain sampai pohon itu mati kekeringan. Yang dirambatinya sampai mati kekeringan pohonnya. Itulah kenapa dia disebut sebagai gulma terganas dan terkejam di dunia. Ini wujudnya dia. Di sini banyak sekali merambat ke pohon lain. Dia belum berhenti kalau sebelum pohon yang dirambatinya mati kekeringan. Karena dia akan menyerap seluruh nutrisi yang diperlukan oleh pohon yang dirambatinya. Itulah kenapa dia disebut sebagai gulma terkejam di dunia. Sekarang jadi tahu ya. Sekarang kita akan cari tahu manfaatnya. Walaupun dia gulma terkejam dan terganas di dunia, dia ada manfaatnya juga loh. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Manfaat yang kedua adalah melawan bakteri. Lalu manfaat berikutnya adalah mengatasi peradangan, anti trombotik,
dan melancarkan peredaran darah, serta dia sebagai obat MA. Itulah manfaatnya. Walaupun dia terkejam dan terganas di dunia gulma ini, tapi dia bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau daunnya untuk anti bakteri, anti kanker, dan anti diabetes. Daunnya dia juga bisa mengatasi sakit perut. Mau tahu caranya? Caranya adalah daun ditumbuk, diperas, lalu diminum. Itu zaman dulu loh. Kalau di India, di negara India, dia bisa dipakai sebagai obat sakit perut, daun sembung rambat ini. Lalu dia sebagai obat gatal-gatal pada kulit, itu di negara Malaysia ya. Kalau di sini nggak ada yang pakai ini. Kalau di sini dianggap sebagai gulma pengganggu. Lihat, dia merambat di mana-mana sampai ke atas. Dia juga tumbuh di dekat makam ini. Kalau di Afrika, dia dijadikan sebagai sayuran, tapi daunnya yang masih muda ini, dia dijadikan sebagai sayuran. Sekarang kita akan cari tahu kandungannya ya. Apa itu kandungannya? Dia mengandung mekanoloid, lalu dia mengandung dihidromekanolid. Itulah kandungannya. Kandungannya nggak terlalu banyak sih. Dia juga bisa sebagai obat luka loh. Caranya, daun dihaluskan lalu ditempelkan ke tempat yang sakit. Ini daun ini daunnya. Nah, ini lalu diremas-remas atau ditumbuk sampai halus, lalu ditempelkan ke tempat yang luka. Paham ya? Lalu kita cari tahu juga efek sampingnya ya. Efek samping dari penggunaan sembung rambat ini. Apa itu efek sampingnya? Efek samping yang pertama adalah mual dan diare. Kalau penggunaan terlalu banyak loh. Seluruh tanaman herbal, masalah penggunaan harus secukupnya, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan ada efek sampingnya. Semua tanaman herbal ada efek sampingnya kalau penggunaan berlebihan atau over. Lalu sekarang kita akan cari tahu cara pengendaliannya ya. Karena dia sangat berbahaya bagi pohon lain. Misalnya pohon-pohon buah atau pohon-pohon di perkebunan misalnya. Karena dia akan merambatinya sampai pohon tersebut mati, maka dicari suatu cara untuk mengendalikan gulma berbahaya ini. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dia dimanfaatkan sebagai obat herbal. Yang kedua adalah dengan cara pengendalian mekanik. Dia bisa dikendalikan dengan cara mekanik atau dengan mesin mungkin ya, dibabat dengan mesin. Lalu dia dikendalikan dengan biologi.
atau bioherbisida. Mungkin disemprot ya, pakai bahan kimia. Karena kalau cuma dibabat, dia akan tumbuh lagi karena dia sangat cepat pertumbuhannya di sembung rambat ini. Lalu dengan bahan kimia yang tadi aku bilang, dia pengendaliannya dengan cara kimia, yaitu herbisida sintetik. Kalau dengan kimia, dia dengan herbisida sintetik. Itulah sekilas perkenalan kita dengan gulma terganas dan terkejam di dunia, yaitu sembung rambat. Kiranya cukup sekian ulasan kali ini. Mohon maaf kalau banyak kata yang salah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.